Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jaksolmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini saya akan membahas tentang kesebangunan bidang datar. Bagaimana untuk mendapatkan pemahaman bangun yang sebangun. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik likes, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel Jaksolmat. Baiklah, kita bahas yaitu bangun yang sebangun. Bangun yang sebangun itu pemahamannya adalah apabila ada dua bangun dikatakan sebangun dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ya, sudut yang bersesuaian itu sama besar, juga perbandingannya yang bersesuaian dari sisi-sisinya itu juga sama. Oke, contohnya, apakah ini ABCD dengan PQRS ini sebangun? Maka kita lihat sudut yang bersesuaian. Nah, ini adalah ABC 90 semua sudutnya, PQRS juga 90. A dengan P ini sesuai seletak ya. B dengan Q, C dengan R. Ini sama semua nih. Maka ditulis A sama dengan P. Kalau ini sudah sama semua, berarti syarat pertama terpenuhi. Kita masuk syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingannya harus sama. Ini yang sesuaian adalah PQ dengan AB, ini AB dengan PQ ya, CD dengan RS dan seterusnya. Maka kita bandingkan, maka AB dibanding dengan PQ atau PQ dibanding dengan AB, sama aja. AB-nya 9, PQ-nya 12. Oke, disederhanakan, yang sama kita bagi, hasilnya adalah 3/4 atau 3/4. Dengan cara yang sama, maka hasil-hasil perbandingan yang lain juga mudah diperoleh. Yang sama tinggal dicoreti, hasilnya adalah 3/4 semua, maka ditulis demikian. Nah, syarat kedua terpenuhi. Kalau syarat 1 dan 2 sudah terpenuhi, maka BCD itu sebangun dengan PQRS atau ditulis dengan tanda demikian. Kalau untuk menentukan panjang sisi sebagai catatannya, untuk diingat ini gambar kecil dibagi dengan gambar yang besar. Artinya AB ini pada gambar yang kecil, sedangkan PQ di gambar yang besar. Atau sebaliknya yang besar dibagi dengan gambar yang kecil, boleh aja. Oke, lanjut saja, ini untuk mengingatkan saja. Kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu ini segitiga sama sisi, maka sisinya panjangnya sama semua, yang ini 2 semua, ini 6 semua. Sudutnya ini 60 karena sisinya sama semua, jadi 180 bagi 3 60. Ini juga sama. Oke. Karena ini sudutnya sama semua, ya sudah selesai. Yang seletak A dengan K. Ya, A dengan K, C dengan M kan sama dengan A dengan K sama, C dengan M juga sama sudutnya. Berarti yang pertama selesai, terpenuhi. Syarat yang kedua, yaitu sisinya AB dengan KL. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, oke, di hasilnya ada sepertiga. Ini dengan cara yang sama, maka sisi yang lain bersesuaian seperti BC dengan LM dan lainnya, maka dengan cara yang sama diperoleh. Karena ini sudah sama, maka ditulis demikian. Nah, dua syarat sudah terpenuhi, maka segitiga sama sisi ABC itu sebangun dengan KLM. Lanjut pada contoh yang berikutnya. Manakah yang sebangun? Nanti kita bandingkan biru dengan merah, merah dengan kuning, biru dengan kuning juga. Oke. Syaratnya ini ya, kita tulis dulu sudutnya yang seletak dari 3 ini untuk menyingkat pembahasan. Karena sudutnya 90 semua, maka otomatis A dengan E sama, A dengan I juga sama, ini sama semua.
Oke, karena sama berarti sudah selesai. Tinggal ditulis saja A sama dengan E, I sama dengan E, dan seterusnya. Kita lanjut pada perbandingan yang sisi yang bersesuaian. Sekarang A, B, C dengan F, G, H. Oke, berarti A, B sama dengan EF. Ya, dibanding dengan EF. Hasilnya adalah 3/2. Bagaimana yang lainnya, yaitu AD dengan EH atau BC dengan FG. FG kan 6 juga, ini BC-nya 8. Maka dihasilkan 4/3. Karena ini tidak sama hasilnya, maka ABC tidak sebangun dengan EFGH. Kita lanjut, yaitu ABC dengan IJKL. Nah, caranya sama ya, karena tidak sama maka tidak sebangun. Kemudian EFGH dengan IJKL, nah, karena ini sama maka ini hasilnya sama, maka IFGH dan IJKL ini adalah sebangun. Lanjut untuk contoh berikutnya, yaitu untuk menentukan sudut-sudutnya dulu. Nah ini, kalau ada soal yang demikian bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan. Ya, sudut yang bersesuaian itu adalah A dengan H, B dengan E, sedangkan C dengan F. F adalah X, sedangkan C 37. Maka dapat diperoleh C-nya 37, F-nya X, otomatis X-nya 37. Lanjut. Sekarang D yang ditanya dan satunya adalah G karena belum ada. Karena G sama dengan D ya, bersesuaian, halnya harus sama, maka kita tentukan dengan cara demikian. Garis CD kita perpanjang, maka ini sehadap dengan sudut C, maka nilainya 37. 37 ini karena garis lurus, maka hasil jumlahnya adalah 180, sehingga Y dapat diperoleh adalah sudutnya 143. Karena Y 143 otomatis ya Z-nya juga 143 karena D sama dengan G. Jadi yang nomor 1 selesai. Kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 adalah sebagai berikut, yaitu menentukan panjang sisi-sisinya, atau sisi yang perbandingan sisi yang bersesuaian itu harus sama. Ingat itu, gambar besar dibanding dengan gambar kecil. Yang gambar atau gambar kecil dibanding gambar besar. HE ini gambar kecil dibanding dengan AB, ini yang sesuai ya. Nah, dilihat panjang-panjangnya ini tinggal dimasukkan ya, kita sederhanakan, kita kalikan silang, ini berarti 3 kali 16 dibagi hasilnya 4, maka HE panjangnya 12 cm. Ini dengan mudah ya. Kemudian kita akan menentukan panjang BC. Panjang BC ini ya, ini yang sesuai, yang bersesuaian, maka langsung aja BC dibanding dengan EF. Tuh panjangnya demikian ya, bisa dilihat, tinggal dimasukkan saja. Oke, ini nanti tinggal dikalikan, hasilnya adalah 80/3, atau bisa pula disederhanakan menjadi 26 2/3. Oke, lanjut, yaitu untuk menentukan panjang FG. Nah ini hati-hati untuk menentukan panjang FG. Untuk menentukan panjang FG, karena kita tidak bisa menentukan dengan cara perbandingan, ini agak merasa sulit karena keduanya dari dua garis ini belum diketahui ya. Bisa diselesaikan apabila salah satu garis ini ada yang diketahui ya, seperti ini AB dengan EF, kemudian yang dicari adalah HE, maka di sini AD sudah ada. Karena ini keduanya belum diketahui, nah salah satu kita ambil, maka garis HE ini kita geser. Oke. Ini panjangnya masih utuh 12, di sini dapat titik baru. Panjang EF adalah 20, maka dibagi 2,
ini sama dengan yang di atas, maka ini 15, ini 5. Dengan menggunakan Pitagoras, maka diperoleh ya FG kuadrat. Mengapa kalau 12 kuadrat 5 kuadrat? Karena IG dan IF ini membentuk sudut siku-siku ini. IG dan IF, siku-siku sisi miringnya adalah FG. Sehingga diperoleh adalah 13 cm. Oke. Itu untuk menentukan apabila dalam bentuk segitiga. Berarti FG selesai. Nomor 2 berarti kita tuntaskan. Lanjut kita masuk pada perbandingan luasnya, yaitu nomor 3. Yang nomor 3 ya kita tentukan luas masing-masing dari dua bangun ini. Ya, rumusnya ini, atau nanti ditulis juga setengah dikali dua sisi yang sejajar. Oke. Ini yang diketahui pada trapesium ABCD. Ya, bisa dilihat panjang tingginya adalah AB. Terus ini adalah trapesium EFGH, bisa dilihat di sini EFGH. Ini panjang-panjangnya tadi udah dicari. Kalau ini sudah diketahui semua, kita lanjut untuk menentukan luasnya. Oke. Bisa ditulis rumusnya adalah setengah kali dua sisi yang sejajar. Tadi dikatakan ini dibagi dua juga sama saja. Yang sejajar pada trapesium ABCD adalah AD dengan BC. Maka kita jumlahkan, kita masukkan. Oke. Ini kita samakan penyebutnya 60 ya. Terus ini bisa diselesaikan. Kemudian hasilnya adalah demikian. Ini 12. Oke. Nah, setelah ini nanti kita bandingkan. Nah, perbandingan luasnya adalah ini tadi luas ABCD, sedangkan ini adalah luas FGH. Ya, kita bandingkan. Maka ini setengah dengan setengah ini sama, kita coret. Oke. Kemudian 140 dengan 35. Ini dibagi dengan 5, hasilnya 28, sini 7. Ini ya ini dibagi 4, oke, hasilnya diperoleh 28. Ini nanti dibagi lagi 4, ini 1. Nah, ini bisa diperoleh. Oke. Jadi hasilnya adalah 16/3 dibagi dengan 3. Oke, 16 bagi 3. Ya, karena ini 3/1, maka dibalik aja, dikalikan, maka diperoleh hasilnya adalah 9. Ini 16 1, 16, 3 kali 3 hasilnya 9. Perbandingan luasnya adalah 16 dibanding 3. Kemudian untuk melatih dan penilaiannya, silakan kalian bisa menyelesaikan soal-soal berikut. Ini ada 5 soal. Ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Kemudian untuk nomor 4-nya ini, dan ini nomor 5-nya. Silakan adik-adik atau anak-anak semua, silakan untuk menyelesaikan soal-soal itu. Nanti bisa dikolaborasi dengan gurunya atau dengan teman yang bisa menyelesaikan untuk menentukan jawaban-jawabannya. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau tidak pas, kami selaku manusia biasa mohon dimaafkan, dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.